Kali ini saya akan pergi ke rumah pasien untuk melakukan rapid test. Dalam pengalaman saya, terhadap pasien-pasien yang screening, masih banyak yang mungkin vaskes atau apa yang memberikan cartridge bekas pemeriksaan kepada pasien. Padahal cartridge itu adalah termasuk sampah medis yang infectious. Sedikit saya terangkan, sampah di dunia kesehatan, sampah itu ada dua, sampah medis dan non medis. Untuk sampah medis itu ada infectious dan non infectious. Nah, cartridge tadi termasuk sampah medis yang infectious dan itu digolongkan sebagai sampah B atau limbah B3 yang diperlukan penanganan khusus untuk memusnahkannya. Baru-baru ini kita lihat di berita adanya penangkapan oknum yang membuang sampah medis dari daerah Tangerang ke Bogor. Semua telah diatur di dalam aturan peraturan dan undang-undang. Saya bukan ahli hukum, tetapi saya berbagi sedikit di sini landasan atau dasar hukum terkait pembuangan sampah yang sembarangan. Di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 104 bahwa limbah medis tidak diperkenankan dibuang di sembarang tempat. Begitu juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun. Dan begitu juga pada Permenkes Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengolahan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan berbasis wilayah. Artinya apa? Bahwa semua itu ada ketertibannya, tidak bisa sembarangan, dan kita bisa terkena pidana apabila melanggar aturan tersebut. Nah, oleh karena itu juga tidak sembarangan melakukan screening. Tidak sembarangan orang bisa, termasuk apabila mencoba untuk melakukan sampling atau usapan pada orang lain atau pada diri sendiri. Pengambilannya sendiri harus di tempat ruangan yang khusus ya. Area kerja ini memang harus ditandai secara khusus di fasilitas kesehatan dan hanya dapat diakses oleh petugas yang terkait dan dilakukan oleh petugas yang terlatih. Seperti yang saya katakan tadi bahwa rapid test antigen atau kita sebut dengan RDT antigen itu merupakan satu limbah medis yang infeksius. Jadi itu harus diperlakukan secara khusus dan yang menanggung jawabnya ada secara khusus. Jadi tidak bisa sembarang kita simpan terus kita buang ke tong sampah, sampah dapur misalnya, kemudian petugas sampah datang mengangkut kemudian dibawa ke TPS sembarangan. Itu tidak bisa. Karena RDT antigen ini merupakan satu limbah medis, maka terutama ya termasuk limbah medis padat, maka harus dihancurkan dengan autoklav ataupun dengan insinerator. Bahan yang dipakai ulang bisa dipakai ulang seperti baju APD itu juga nggak bisa sembarangan dicuci digabung dengan pakaian kita. Enggak, itu diproses sebagai bahan laundry yang infeksius. Deterjennya itu khusus ya, bukan kita pakai yang biasa kita beli di pasar. Apabila pengambilan sampel dari luar fasilitas kesehatan, maka khususnya limbah medis itu juga harus ditutup dalam wadah khusus dan dibawa kembali ke Fasiankes. Tidak bisa dilakukan atau ditinggalkan di tempat sembarangan. Pengelolaan limbah medis itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah identifikasi, pemilahan, dan pewadahan. Seperti yang tadinya bahwa ada warna hijau itu untuk apa, warna kuning untuk apa, warna merah itu untuk apa, warna biru untuk apa. Kemudian di masing-masing tempat sampah atau tong sampah itu ada lagi logonya. Kalau yang seperti segitiga itu artinya recycling atau daur ulang. Dan logo yang seperti ada bilah-bilah kipas angin itu, nah itulah yang berasal dalam kategori B3
bahan berbahaya dan beracun. Pemilahan sendiri juga berdasarkan karakter infeksius atau tidak ya, bahan kimia, farmasi, obat-obatan, tumpahan atau sisa dari kemasan. Limbah medis selambatnya boleh disimpan 2 hari, itu pun dengan catatan pada suhu ruangan. Nah, tetapi apabila disimpan pada kondisi 0 derajat Celcius, itu bisa sampai 90 hari. Habis itu harus dimusnahkan. Proses pemusnahan limbah medis itu sendiri kita bagi atas incinerating dan non-incinerating, dibakar dan tidak dibakar. Incinerating ini ada alatnya namanya insinerator, dan suhu itu suhunya itu minimal 800 derajat Celcius. Dilakukan oleh pengelola yang memiliki izin tentunya. Jangan juga kita bakar di belakang halaman rumah ya, apalagi membuang sembarangan seperti yang pernah terjadi. Sedangkan non-incineration itu bisa berbentuk autoclave atau pemanasan dengan uap atau dengan suhu ya, tidak ada api tapi suhu itu suhu sangat panas di dalam, kemudian melalui microwave, kemudian secara kimia dan juga biologi dalam hal ini kita lebih sebut pemecahan dengan menggunakan enzim-enzim. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kita semua untuk selalu melaksanakan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan ditambah segera vaksinasi diri Anda. Setelah divaksinasi bukan berarti Anda menjadi Superman, tetap harus menjalani 5M. Tetapi paling tidak tubuh sudah lebih mengenal virus dari SARS-CoV-2 ini sehingga bisa mengantisipasi dan menciptakan antibodinya. Sekian dari saya kali ini, sampai jumpa pada konten berikutnya. Salam sehat.